Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast tanpa solusi. Jadi semua masalah, semua ceritamu yang ada di podcast ini tak ada solusinya sama sekali. Anjay. Oh ya, sebelumnya aku mau mengatakan jancok tenan kayak rare. Banyak yang komen, mana ciri khas lu? Lalu gua lah, gua ancuk rek Surabaya ngono ae. Jangkrik tenan arek. Masalah sing ngrungokno iki gak merek Surabaya rek. Yo wong wong Jakarta yang mesti enek ngono lho. Jadi aku kudu piye ini? Aduh. Oke, aku gawa pembawaan sak karepku wis, sak senengku wis ya. Jadi sebelumnya terima kasih buat arek-arek ya kan yang udah ngirimkan ceritanya ke email maupun ke Instagramku. Di podcast kedua ini, tepatnya di malam minggu ini, aku berharap bisa menemani kalian mengudara sambil menikmati malam minggu syahdu. Yang jomblo stay tune naik de podcast iki ya kan. Sing pacaran dang diputus nih ya kan. Orang pena apa aku. Sakno kanca-kancamu sing jomblo. Nah, sing pacaran ojo gelem digori-wariwi tapi gak dirabi. Apa maneh dituroni, luwih bahaya maneh iku. Wis daripada suwe-suwe langsung aja masuk ning ceritane, tapi sadurunge bagi kalian rek yang mau nyumbang cerita atau mau menyampaikan pesan sesuatu kepada seseorang, silakan dikirimkan baik itu dalam bentuk teks atau voice recorder. Oke? Mode halu on. Ya, sebuah perkenalan tanpa sebuah perkenalan kita tak akan saling tahu. Perkenalkan diriku Putra, seorang remaja yang beranjak dewasa sedang menempuh pendidikan di kota Pahlawan. Menjadi seorang mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang kujalani sejak awal semester hingga menginjak semester 3. Masuk bulan Juni dan mendekati bulan Ramadan pada tahun 2016, teman kelasku bernama Nisa berkata mau pulang ke kota asalnya untuk menyelesaikan realisasi PKM-nya dengan tim. Nisa menawariku untuk ikut ke kotanya karena ia tahu aku suka berkelana dan lumayan betah melek kalau diajak perjalanan luar kota. Akhirnya kita memutuskan untuk berangkat pada akhir pekan bersama 2 orang lagi bernama Dani dan Ambon. Jancuk, dikatut-katut no aku. Sekitar pukul 7 malam kita mulai berkemas membawa peralatan dan keperluan pribadi. Setelah perjalanan sekitar 1,5 jam kita memutuskan berhenti sejenak untuk mampir pada sebuah minimarket. Setelah selesai, kita melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan ini kita tempuh sekitar 5 jam. Di dalam perjalanan kita semua saling bercanda agar menghilangkan rasa kantuk serta jenuhnya jalur pantura yang cukup panjang. Makane stelen dandut pantura iku cek goyang awakmu. Akhirnya sampailah kita di kota J, salah satu kota yang membuatku nyaman setelah kota K, tempat kelahiranku. Nisa mengajak kami untuk beristirahat di tempat sahabatnya yang berinisial Z. Sesampainya di sana, keluarlah seorang remaja putri berinisial Z. Dan ada satu lagi bersembunyi di belakang pintu.
Ambon yang penasaran mencoba menebak. Dia bilang, apakah itu mak? Mak Ya, mak adalah panggilan akrab orang yang akan kuperkenalkan kepada kalian pada cerita ini. Oh alah, emak no. Mereka semua saling tegur sapa. Aku yang masih baru kenal merasa canggung, ditambah lagi dia P. Maksudnya, aku yang masih baru kenal merasa canggung, ditambah lagi dia P. Oh, inisialnya P. Ternyata sedang merayakan ulang tahun. Dia yang dari tadi ku perhatikan ternyata tipikal wanita yang cukup asik dan langsung bisa berbaur dengan orang baru. Satu persatu mulai mengucapkan selamat di hadapannya dan temanku ada yang mengabadikan momen itu. Ketika datang giliranku mengucapkan, rasanya bingung dan grogi. Dengkulmu kopong ra. Pertama kalinya aku mengucapkan selamat kepada orang yang baru ku kenal dan direkam. Dengan sedikit cuek, diriku mulai berkata selamat ya, sambil menyebut nama depannya. Sedikit senyum dan tawanya membuatku malu. Cok. Akhirnya kita semua saling berbagi roti. Tanpa sadar, waktu sudah mendekati subuh. Si Z berkata, istirahatlah kalian semua, tapi jangan lupa beribadah dulu. Siap bos. Setelah beribadah dan baru meluruskan punggung ini, si Z turun dari lantai 2 meminta kami para cowok untuk segera mandi karena jam 7 pagi kita harus bertolak ke tempat pengujian alat PKM Nisa. Kami pun bersiap dan si P berpamit mau ke kampusnya. Pekerjaan kita selesaikan hingga sore. Perjalanan kita lanjutkan menuju rumah Z lagi. Kita semua kumpul juga. Si P yang menyusul setelah menyelesaikan urusannya di kampus. Malamnya kita memutuskan untuk jalan-jalan sebentar di kota. Obrolan makin hangat karena diriku sudah tidak terlalu canggung dengan mereka. Malam makin larut. Ketika memutuskan untuk pulang, sesampainya di rumah Z, si P mengambil sepeda motornya. Kemudian si Nisa ngomel karena tidak ada yang mau menemani si P untuk mengantarkannya ke kos dekat kampus. Awalnya mereka mau menyuruhku karena aku tahu ternyata si P lagi didekati si Dani. Maka diriku memaksa si Dani untuk mengantarkannya. Setelah sampai di depan gang kosnya, kita semua saling berpamitan. Akhirnya kita juga berpamitan ke si Z untuk melanjutkan perjalanan menuju kota pahlawan dan melanjutkan kuliah. Tepat subuh di hari Senin kita sampai, istirahat sebentar dan menuju kampus. Pelajaran hari ini adalah praktek si dosen killer. Wuhui, cowok mati kon. Karena bulan puasa, si dosen tak sekiller biasanya, asik. Beliau lebih banyak diam namun tetap dengan bahasa tubuh serius dan menunjukkan ekspresi marah. Di tengah pelajaran HP ku berbunyi, ting. Maklum masih zaman BBM, asik. Wah, siapa nih? Seorang wanita mencoba menyapaku. Hei, menyebut namaku. Oh, maksudnya, hei Putra. Dan menyebut namanya aku si P. Cat demi chat masuk darimu dan berbalas dengan diriku yang masih canggung denganmu. Aku tak tahu dari mana kamu mendapatkan kontakku dan berani memulai obrolan. Karena yang ku tahu kau sedang didekati temanku bernama Dani. Oh Dani. Sesampainya di kos, diriku makin penasaran denganmu. Asik. Obrolan kita makin intens. Mulai ku tahu nama lengkapmu, tanggal lahirmu, dan beberapa sosmedmu. Aku dan dirimu saling mengikuti di Instagram. Aku yang masih sedikit bingung mencoba mencari topik pembicaraan dari beberapa fotomu di IG untuk mengetahui sebenarnya siapakah dirimu. Cok modus cok, bangsat. Hari demi hari kita makin dekat, namun diriku masih belum berani terlalu dekat. Karena ku pikir kita hanya teman yang pernah ketemu dan tak akan ketemu lagi. Asik.
Cuk, mulai baper gitu. Setelah beberapa bulan semenjak mengenalmu, diriku mencoba iseng untuk datang ke kotamu. Oke, Rek. Sementara ceritanya sampai sini. Jadi cerita ini itu kalau nggak salah ada satu 2 3 4 5 tahap. Oke. Ya apa, Rek, menurutmu? Cerita dari salah satu yang sudah kasih ceritanya ke aku. Menurutku sih aku sih gurung iso menyimpulkan ya, belum bisa menyimpulkan karena ini kan baru awal, baru perkenalan. Tapi dari perkenalan ini sebenarnya si Mister Putra ini kelihatannya udah jatuh hati kelihatannya. Seharusnya kalau menurutku yo ojo jatuh hati rek ya. Wis nggone kancamu e. Ono kancamu sing nyedeki ya. Ngono lho. Tapi gak apa-apa lah. Teman makan teman itu bagus kok. Daripada teman mbok pakane musuh ya. Itu jauh lebih bagus mana. Oke, kita tunggu kelanjutan ceritanya karena masih belum dikirim. Jadi nextnya mungkin akan aku ceritakan lagi. Bagi kalian yang masih penasaran dengan cerita dari Mas Putra ini, ojo lali. Ya, nek kamu suka dengan podcast ini di subscribe, ya kan, di like, terus di share. Nah, nek kamu kenal karo si siapa tadi itu, Mbak P, Mbak P. Ini coba kamu share ke Mbak P ini. Siapa tahu Mbak P dengerin juga. Nah, siapa tahu nanti kan jadi jodohnya kan alhamdulillah gitu kan. Ya enggak? Ya semoga sih, semoga. Nek gak jodoh yo nasibmu ya. Ya wis. Mungkin sementara sampai sini dulu podcast yang kedua ini. Kita tunggu kelanjutan ceritanya dari Mister Putra. Oke? Ojo lali ya. Ojo lali. Podcast ini nggak ada isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.